Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 MI Raudhatus Sibian Beton Menganti Gresik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum memulai aktivitas pada pagi ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada hari ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya tidak akan menyampaikan materi, tetapi saya akan mencoba membahas apa yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan Selasa yang lalu, kalian mengerjakan uji kompetensi siswa yang ada di halaman 11 sampai halaman 13, Romawi 1 dan Romawi 2. Ya, jadi hari ini kita akan fokus membahas uji kompetensi siswa yang ada di halaman 11 sampai 13. Anak-anak, sambil melihat atau menyaksikan video ini, kalian bisa membuka LKS kalian sambil kita koreksi, kita bahas bersama-sama. Kalau ada jawaban kalian yang sudah benar, alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa memahami materi. Dan kalau ada yang masih kebetulan belum benar, maka mohon untuk segera diganti jawaban yang benar ya. Bagaimana kita berlatih jujur dari video ini. Jujur dalam arti ketika jawabannya salah maka disalahkan, kemudian jawabannya dibenarkan. Tujuannya adalah ketika jawaban itu kalian ganti dengan yang benar, maka ketika nanti suatu saat kalian belajar lagi, kalian sudah tahu mana jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah, gitu ya. Jadi tetapi pesan saya anak-anak, di LKS ini, karena LKS ini buatan manusia, tidak menutup kemungkinan ada terjadi kesalahan atau kekeliruan, mungkin salah ketik atau yang lain. Mari kita luruskan bersama. Dan saya juga begitu, kalau ada salah dari saya atau kekurangan atau mungkin masukan, kritikan kepada saya berterima kasih, silakan saja, saya terbuka. Selama itu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan kalian, maka why not? Mengapa tidak ya? Baik anak-anak, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pilihan ganda yang ada di halaman 11. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 20. Oke, nomor 1. Pengertian dari bersyukur adalah: A. Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. B. Menunjukkan adanya nikmat karena usaha sendiri. C. Menunjukkan adanya nikmat karena bekerja keras. Atau D. Menunjukkan adanya nikmat karena bantuan orang lain. Maka jawabannya adalah ya, yang A. Jadi kalau kalian lihat di tampilan ini, maka jawabannya itu berubah warna menjadi merah. Maka nomor 1 jawabannya yang A. Nomor 2. Syukur merupakan bentuk titik-titik. A. Keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kesombongan. B. Keridhaan pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh penyesalan. C. Keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Atau D. Keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh senang hati. Maka jawabannya yang benar adalah yang ya, C. Dengan penuh kerendahan hati. Nomor 3. Lawan dari sikap bersyukur adalah ya, yang B jawabannya ya, sikap kufur. Kufur itu berarti tidak mau bersyukur. Nomor 4. Kita bisa mengucapkan syukur karena titik-titik. Nah, ini soal ini yang kemarin banyak yang tanya, yang membingungkan memang. Sebenarnya memang soal ini agak rancu ya anak-anak. Usaha kita sendiri, B. Keyakinan yang kuat, atau C. ridha Allah, D. Semangat yang menggebu-gebu. Memang kalau dilihat dari soal ini, jawaban yang mendekati itu ada 2, yaitu keyakinan yang kuat atau ridha Allah. Nah, soal-soal yang seperti ini memang sebenarnya harus kita seleksi ya, harus kita lebih teliti lagi.
Jadi memang mungkin dari si pembuat soal ini alternatif jawabannya sangat mirip-mirip ya. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, jawaban yang A, B, C, D maksud saya A, B, D itu semuanya berasalkan dari manusia, dari diri kita istilahnya begitu. Usaha kita, keyakinan yang kuat, semangat yang menggebu-gebu itu kan berasal dari diri manusianya. Tetapi yang C itu kan ridha Allah. Jadi mungkin untuk soal nomor 4 ini bisa diganti semuanya, bisa dibetulkan semuanya. Jawabannya yang betul adalah yang ya ridha Allah. Nomor 5. Orang selalu rajin bersyukur akan titik-titik. A. Berkurang harta bendanya. B. Kehilangan kenikmatannya. C. Bertambah kenikmatannya. Atau D. Merasakan keresahan hidupnya. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Bertambah kenikmatannya. Ya, Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang bersyukur maka fa insyaallah nikmatnya akan ditambah. Nomor 5 jawabannya C. Nomor 6. Akibat dari mengingkari syukur adalah titik-titik. Nah, kalau dilihat di LKS kalian A, B, C, D, kira-kira jawabannya yang mana ya? Maka nomor 6 itu jawabannya yang benar adalah ketika orang itu mengingkari syukur, maka jawabannya yang benar adalah akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Nomor 6 jawabannya yang A. Nomor 7. Ciri-ciri orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah adalah titik-titik. A. Hidupnya selalu mengeluh. B. Hidupnya suka foya-foya. C. Hidupnya selalu optimis. Atau D. Hidupnya penuh misteri. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Hidupnya selalu optimis. Nomor 8. Orang yang bersyukur punya prinsip bahwa yang dalam rezeki yang dimilikinya adalah titik-titik. A. Miliknya sendiri. B. Hanya titipan dari Allah. C. Milik keluarganya. Atau D. Milik orang banyak. Maka jawabannya yang benar adalah iya, hanya titipan dari Allah. B. Nomor 9. Orang yang selalu bersyukur akan selalu memiliki sikap kesederhanaan meski memiliki titik-titik. A. Banyak kelebihan. B. Sedikit hartanya. C. Banyak kekurangannya. Atau D. Banyak teman. Maka jawabannya yang benar adalah yang iya, banyak kelebihan. Ya, jadi walaupun ia memiliki kelebihan yang banyak, tetapi karena ia bersyukur, maka dia akan tetap bersikap sederhana. Nomor 10 anak-anak. Orang yang banyak syukurnya selalu mengucapkan kalimat thayyibah titik-titik. A. Subhanallah. B. Alhamdulillah. C. Masya Allah. Atau yang D. Astaghfirullah. Maka orang yang banyak bersyukur jawabannya adalah iya, B. Alhamdulillah. Nomor 11. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian harus titik-titik. A. Diingkari. B. Disyukuri. C. Dipikir-pikir. Atau D. Didiamkan. Maka jawabannya yang benar adalah yang iya, B. Disyukuri. Nomor 12. Dengan mengucap kalimat syukur, hamdalah, kita terhindar dari sifat titik-titik. A. Sabar. B. Sombong. C. Tabah. Atau D. Ikhlas. Maka jawabannya adalah yang iya, B. Sombong. Nomor 13. Makanan dan minuman yang kalian nikmati adalah rezeki dari titik-titik.
A. Allah Subhanahu wa taala. B. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Malaikat Jibril. Atau D. Upah hasil kerja. Maka jawabannya yang benar adalah dari A. Allah Subhanahu wa taala. Nomor 14. Pemberian Allah yang menyenangkan disebut dengan titik-titik. A. Laknat. B. Khianat. C. Nikmat. Atau D. Syukur. Jawabannya adalah yang C. Nikmat. Nomor 15. Allah melimpahkan nikmatnya pada kalian karena Allah Maha titik-titik. A. Bijaksana. B. Pengasih dan penyayang. C. Lemah lembut. Atau D. Kuasa. Maka jawabannya adalah yang B. Pengasih dan penyayang. Nomor 16. Peristiwa di bawah ini yang membuat kalian mengucapkan hamdalah adalah titik-titik. A. Terjatuh dari sepeda. B. Banyak teman yang tidak menyukai. C. Mendapat hadiah saat ulang tahun. Atau D. Lupa mengerjakan tugas rumah. Maka jawabannya yang benar adalah yang mendapat hadiah saat ulang tahun. C. Number 17. Kalian dapat menyelesaikan tugas rumah dengan baik. Itu semua adalah berkat pertolongan dari titik-titik. A. Allah. B. Saudara. C. Teman. Atau D. Orang tua. Maka jawabannya yang benar adalah yang Allah, yang A. Nomor 18. Umat Islam dianjurkan setiap hari memperbanyak mengucap titik-titik. Maka nomor 18 ini jawabannya adalah memperbanyak A. Hamdalah, lantunan lagu-lagu, kata-kata jelek, atau sumpah serapah. Maka jawabannya adalah memperbanyak mengucapkan A. Hamdalah. Nomor 19. Manusia itu makhluk yang titik-titik, sehingga harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah manusia itu adalah makhluk yang C. Lemah. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Oke, soal terakhir yang di Romawi 1 atau di pilihan ganda. Nomor 20. Dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan ungkapan syukur terdapat dalam surat titik-titik. A. Ibrahim ayat 7. B. Al-Baqarah ayat 7. C. Al-Ma'idah ayat 7. Atau yang D. An-Nisa ayat 7. Maka jawabannya adalah silakan diingat-ingat. Dalil Al-Quran yang menyatakan tentang syukur adalah ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu adalah Quran surat Ibrahim ayat 7. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan soal pilihan ganda. Sekarang kita lanjut ke soal yang Romawi 2, yaitu isian. Jadi silakan dibuka bukunya di halaman 12 sampai 13 ya, yang isian. Untuk isian ini mungkin jawaban saya dengan kalian ada yang berbeda, ada yang sedikit berbeda ya. Kalau intisari jawabannya sudah mengena, sudah sama, maka jawaban kalian bisa dikatakan benar. Tidak harus sama plek, sama persis dengan saya. Karena isian ini multi answer ya. Jadi jawabannya itu bisa bermacam-macam, asalkan intinya sama, itu benar. Karena apa? Penafsiran setiap orang itu berbeda-beda, pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ditarik garis merahnya bahwa ketika intisari jawaban itu sudah sama, maka
bisa dikatakan jawaban itu benar. Nomor 1 sekarang. Kalimat hamdalah adalah titik-titik. Nah, ini juga macam-macam mungkin jawaban dari kalian. Oke, mungkin juga boleh dijawab begini. Kalimat hamdalah adalah kalimat yang diucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah. Boleh. Kalimat yang diucapkan sebagai ungkapan rasa berterima kasih kepada Allah, sebagai rasa ucapan syukur kepada Allah, sebagai kalimat pujian kepada Allah, boleh. Karena di sini kalimat hamdalah adalah. Tetapi kalau kalian jawab kalimat hamdalah adalah alhamdulillah, berarti kurang benar. Kenapa? Kalau jawabannya alhamdulillah itu berarti bukan adalah, tetapi kalimat hamdalah berbunyi, nah itu jawabannya alhamdulillah. Begitu ya anak-anak ya. Nomor 2, Allah akan menambah nikmatnya pada kalian jika mau titik-titik. Jika mau, jawabannya adalah jika mau bersyukur atau berterima kasih. Nomor 3, Nabi yang memberikan contoh agar umat Islam selalu bersyukur ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dari. Nah, ini jawaban nomor 4 tidak boleh ditawar ya. Jawabannya yaitu 1, yaitu Allah. Kalau toh kalian jawab Allah subhanahu wa ta'ala, boleh. Intinya adalah dari Allah. Nomor 5, hamdalah merupakan bentuk dari kalimat titik-titik. Nah, ini jawabannya mungkin bisa bermacam-macam. Mungkin jawaban kalian ada yang begini ya. Hamdalah merupakan bentuk dari kalimat syukur, boleh. Bentuk dari kalimat tahmid, boleh. Bentuk dari kalimat alhamdulillah dan lain sebagainya, boleh. Tapi yang paling mendekati sempurna jawabannya adalah merupakan bentuk dari kalimat syukur kepada Allah atau kalimat bersyukur. Karena hamdalah itu kan sebagai ungkapan bahwa kita itu mensyukuri nikmat Allah. Nomor 6, dengan banyak mengucap hamdalah kita akan terhindar dari sifat titik-titik. Nah, sifat apa ya ini ya? Sifat apa? Sifat sombong. Kenapa? Kalau orang sombong itu kan berarti kan mengakui dirinya itu paling wah begitu. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan terhindar dari sifat sombong. Karena apa? Karena pada dasarnya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai saat ini, itu semuanya sebenarnya pada hakikatnya adalah titipan dari Allah. Nomor 7, Allah tidak menyukai makhluknya yang titik-titik terhadap nikmatnya. Nah, ini boleh dijawab yang kufur terhadap nikmatnya, boleh. Dijawab kufur, boleh. Dijawab tidak mensyukuri, boleh. Dijawab yang tidak berterima kasih, boleh ya. Jadi nomor 7 boleh dijawab kufur, boleh. Dijawab tidak bersyukur, boleh. Tidak mensyukuri, boleh. Tidak berterima kasih juga boleh. Nomor 8, selesai belajar kelompok di rumah, kalian membiasakan mengucapkan kalimat titik-titik. Apa kalimat apa? Kalimat hamdalah atau kalimat alhamdulillah atau kalimat tahmid, boleh ya. Kalau dijawab basmalah salah. Karena apa? Karena posisinya ini soalnya adalah selesai. Tapi kalau baru mau mulai maka mengucapkan bismillah. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Nomor 9, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah akan mendapat titik-titik. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi. Bahwa ketika ada orang yang mengingkari, yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka akan mendapat, jawabannya adalah siksa dari Allah yang sangat pedih atau azab yang sangat pedih, boleh. Siksa yang amat pedih juga boleh. Terakhir, the last question, number 10, nomor 10. Ayat Al-Quran yang menjelaskan syukur terdapat dalam surat titik-titik, ayat titik-titik. Lah, soal ini sama dengan soal pilihan ganda tadi nomor 20. Sekali lagi, kalau ada dalil yang menyatakan tentang syukur, maka terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Oke anak-anak, semoga apa yang telah kita bahas ini dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kalian,
khususnya kepada pribadi saya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, saya kira hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kalian juga tetap semangat belajar. Baik anak-anak, saya akhiri. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah dari saya, dan sekali lagi tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.